Barang siapa yang tidur dari sholat atau lupa, maka sholatlah jika dia ingat. Makanya belajar bahasa Arab. Baik. Para ulama masalah mengqadha sholat, hukum mengqadha sholat. Sholat ada dua ya. Pertama, sholat yang ditinggalkan karena uzur. Misalnya karena ketiduran atau lupa. Maka ini ijma ulama sepakat, maksudnya ijma itu ulama bahwa diqadha jika ingat. Contoh seorang, ini sering kalau laki-laki sering yang biasa sholat di masjid, satu hari dia tidak ke masjid karena kebiasaan dia sholat di masjid, dia lupa. Ini pernah saya alami sendiri. Saya lupa pulang karena malam terjebak macet. Saya tidak sholat isya di masjid. Sampai di rumah saya merasa sudah sholat. Saya tidur. Bangun sebelum subuh, tiba-tiba saya ingat, oh saya belum sholat apa? Isya. Maka saya sholat saat itu. Seandainya saya ingatnya besok jam 2 siang, saya sholat isya jam 2 siang. Kapan seorang ingat maka dia sholat saat itu. Kapan seorang ingat maka dia sholat saat itu. Ini contoh uzur. Uzur lain contohnya, dia sholat subuh, bangun-bangun, cuci muka, kemudian sholat subuh. Tahu-tahu jam 9 dia lihat celananya, ada air maninya. Berarti dia mimpi basah dari malam. Berarti dia sholat subuh tadi dalam kondisi apa? Junub. Maka dia mandi sholat subuh jam 9, tidak ada masalah. Itu contoh uzur. Paham? Ya. Atau ketiduran. Ya. Tidur, sholat malam sampai bangun dari jam berapa tadi? Jam 2. Sampai sholat malam sampai jam 4, kemudian tidur sebentar. Tahu-tahu bangun jam 9. Sholat subuhnya diqadha. Paham? Karena ketiduran. Ini ulama sepakat kalau sholat yang ditinggalkan karena uzur, karena lupa dan lain-lain, maka diqadha. Tapi sholat yang ditinggalkan tanpa uzur, contoh karena malas, karena cari duit, itu uzur juga, dan lain-lain ya. Ya. Contohnya ibu-ibu dulu nakal, tidak sholat ya. Iyalah. Bukan bapak saja yang nakal, ibu juga ada yang nakal. Tidak sholat dulu, malas-malasan, belum ngaji ya. Maka ini ada khilaf. Jumhur ulama, jumhur itu maksudnya mayoritas ya. Ulama wajib qadha. Sebagian kecil ulama, Ibnu Taimiyah, kemudian Adz-Dzahiriyah, Syekh Utsaimin, ulama tidak perlu qadha karena qadha tidak bermanfaat. Cukup istighfar, cukup bertobat, dan perbanyak sholat sunnah. Ini semakin penting kalau ada orang misalnya bertobat umur 60 tahun. Bayangkan, jadi dia balik umur 15 sampai 60, berarti 45 tahun dia tidak sholat. Sekarang umurnya berapa? 60 tahun, sakit-sakitan. Berarti 4 tahun lagi dia tewas misalnya. Nah, bagaimana cara 4 tahun mengqadha 45 tahun? Susah. Ya tidak? Susah. Kalau suruh mengqadha setengah mati. Tinggal dia hidup dia mungkin ya, kita nggak bilang dia pasti mati, tapi kira-kira sakit-sakitan mungkin 4 tahun, 5 tahun dia hidup lagi. 5 tahun mengqadha 45 tahun susah. Kalau dia ingin 5 tahun, cara mengqadha 5 tahun, berarti 45 bagi 5 berapa? 9. Paham? 45 bagi 5 berapa? 9. Berarti bagaimana caranya? Dia sholat duhur hari ini umurnya tinggal 5 tahun.
Assalamualaikum, assalamualaikum, dia sholat lagi. Allahu Akbar. Duhur yang ke-1, duhur kedua, duhur ketiga, duhur keempat, sampai duhur ke-9, Pak. Nanti asar juga begitu. Sudah selesai asar sama jamaah, asar lagi. Satu. Ini rajin sekali sholat. Hutang 45 tahun. Tapi itu pendapat jumhur. Pendapat apa jumhur? Ulama. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini sebagai ulama. Kenapa? Karena hadisnya datang bagi orang yang beruzur. Man nama, barang siapa yang sholat atau ketiduran. Jumhur berkata, noh kalau yang ada uzur saja wajib diqadha, apalagi yang tidak ada uzur. Mereka menggunakan qiyas aulawi. Ini masalah khilaf kuat. Intinya saya lebih condong kepada pendapat ini.